Bab 2901. Kurasa ada sesuatu yang lain di balik ini, bisik seorang alkemis dari Umbrea King Pavilion yang tampaknya tidak memiliki pangkat yang tinggi. Jen mengangkat alis sebelum berbalik. Sesuatu yang lain di balik apa? Orang itu buru-buru menjawab, perintah untuk menangkap Jack hidup-hidup. Saya tidak berpikir itu karena apa yang terjadi di Black Sun City. Tepat setelah dia mengatakan itu, Jen terkejut sejenak. Yang lain juga mulai membahas masalah ini. Apa yang bisa terjadi, kalau begitu? Kamu hanya berspekulasi pada saat ini. Jangan hanya mengatakan apapun yang kamu mau. Semua orang tahu tentang apa yang terjadi di Black Sun City, tapi selain itu, tidak ada hal lain yang dikatakan. Pria berpenampilan rata-rata itu bersikeras dengan penuh arti, tentu saja, saya tidak hanya mengatakannya secara membabi buta. Pikirkan saja, siapa yang mengeluarkan perintah ini? Semua orang terdiam mendengar ini. Mereka saling bertukar pandang, tiba-tiba mengerti. Sebuah pemikiran muncul di benak Jen saat itu. Itu Grayson. Pria itu mengangguk, itu adalah Grayson. Dia biasanya tidak akan pernah peduli dengan hal-hal seperti itu, dan dia juga tidak pernah mengeluarkan perintah apapun. Bagaimanapun juga, dia tidak seharusnya bertanggung jawab atas Black Sun City. Dengan temperamen Grayson yang biasa, dia tidak akan pernah telah repot dengan hal seperti itu. Orang-orang yang meninggal di Black Sun City tidak akan berarti apa-apa bagi Grayson. Kata-kata pria itu digaungkan oleh alkemis lain yang mengangguk penuh semangat. Jen mengerutkan kening, memikirkannya sebentar sebelum mengangguk juga. Dengan bagaimana Grayson, hal-hal itu tidak akan pernah mendorong Grayson untuk bertindak. Dia tidak pernah peduli dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengannya. Namun, ini adalah perintah dari Grayson. Itu jelas bermasalah hanya dengan memikirkannya. Jen mengangkat alisnya. Apakah ada sesuatu yang lebih dari kejadian ini? Mungkinkah Jack melakukan sesuatu? Aku mulai bersemangat memikirkan bertemu Jack. Para alkemis lainnya mengangguk, mereka juga ingin bertemu Jack. Pada saat itu, pria berpenampilan rata-rata tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah sambil menunjuk ke suatu arah. Lihat ke sana, bukankah itu Jack? Saat pria itu mengatakan itu, semua alkemis dari Umbrea King Pavilion melihat ke arah yang dia tunjuk. Benar saja, mereka melihat sosok yang familiar, diikuti oleh sosok lain, dan mereka perlahan berjalan menuju alun-alun kota sejahtera. Rahang bawah Jen menggantung begitu rendah sehingga sebutir telur bisa masuk ke mulutnya. Ini Jack, serunya. Jack tidak tahu pada saat itu bahwa dia telah mengumpulkan perhatian besar-besaran. Sementara Rudy cukup senang sepanjang perjalanan, dan mereka berdua akhirnya sampai di Prosper Cities Plaza setelah berjalan selama 3 hari 3 malam. Sama seperti kota-kota sebelumnya, mereka harus lulus tes masuk jika ingin memasuki kota sejahtera. Aku tidak akan menyeretmu kali ini, Rudy meyakinkan. Jika saya tidak bisa lulus tes masuk, maka saya pasti tidak berharga. Jack berbalik untuk melihat Rudy sambil mengerucutkan bibirnya. Kamu belum menjadi alkemis kelas 6 selama itu, jadi jangan terlalu percaya diri. Kamu masih membutuhkan waktu dan pengalaman. Bab 2902. Rudy mengempis saat melihat Jack. Aku hanya merasa tes masuknya tidak sulit sama sekali. Kita hanya perlu menyelesaikan 30 rune di pelat kondensasi untuk mendapatkan hak untuk memasuki kota. Ditambah lagi, kita bisa membawa seseorang. Tes yang sangat mudah. Petik 2. Jack merasa jengkel ketika mendengar ini. Kamu bahkan belum melihat rune pil macam apa yang harus kamu selesaikan. Bagaimana kamu tahu itu akan mudah? Ini hanya tes masuk. Bantah Rudy lemah. Bagaimana mereka bisa memberikan masalah yang sulit? Kita hanya perlu menyelesaikan 30 rune pil, yang mana aku siap. Jangan meremehkanku. Jack tidak tahu harus berkata apa saat itu. Dia tidak pernah meremehkan Rudy dan hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika Rudy terus mempertahankan pendiriannya dalam masalah ini, Jack tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Mereka berdua sedang berbicara satu sama lain ketika Rudy mendongak dan melihat lempengan batu di depan mereka. Mereka berjalan menuju piring batu dan membaca kata-kata di piring. Harga sudah ditentukan. 10.000 kristal roh per orang. Terkejut membaca ini, Rudy berbalik dan, dengan kerutan di wajahnya, berkata kepada Jack, apa ini? Biaya masuk. Bukankah kamu mengatakan bahwa kami harus lulus ujian untuk memasuki kota?
Bisakah kami membayarnya untuk masuk dengan kristal roh? Jack berjalan mendekat dan melihat ke piring batu sebelum tertawa kecil. Bisakah kamu menggunakan kepalamu sebelum mengatakan apa-apa lain kali? Jika 10.000 kristal roh cukup untuk masuk, lalu apa gunanya tes? Bukankah aku sudah memberitahumu aturan sebelumnya? Akan ada 90 rune pil pada piring kondensasi. Kamu hanya perlu menyelesaikan 30 rune pil untuk dapat memasuki kota, dan kamu bahkan dapat membawa satu orang bersamamu. Jika Anda menyelesaikan 30 lagi dan menyelesaikan dengan 60, Anda dapat membawa dua orang lain ke dalam. Menyelesaikan 30 rune pil tambahan dengan total 60 akan memungkinkan Anda untuk membawa dua orang ke dalam. Jika Anda menyelesaikan 90 rune pil, Anda dapat membawa 3 rune pil, orang-orang masuk. Kota sejahtera bukan tempat yang hanya ingin dikunjungi oleh alkemis, banyak pejuang juga ingin masuk. Tempat di mana banyak alkemis pergi berarti akan ada banyak pil yang harus dibuat. Banyak pejuang yang menginginkan pil halus akan memasuki tempat ini. Jack kemudian menunjuk ke alun-alun tempat dua kelompok sederhana berkumpul. Kelompok pertama mengenakan jubah alkemis dan mengenakan lencana alkemis di dada mereka. Kelompok lain mengenakan berbagai pakaian. Mereka semua dari klan yang berbeda atau bahkan prajurit pengembara. Mereka duduk di sisi kiri alun-alun, sepertinya menunggu untuk dipilih. Seperti yang dikatakan Jack, bukan hanya alkemis yang ingin memasuki kota sejahtera. Banyak prajurit ingin memasuki kota tingkat ke-7 yang dibangun untuk para alkemis juga. Pada akhirnya, alkemis dimaksudkan untuk membantu para pejuang. Banyak prajurit duduk di depan kota, tampak seperti pedagang yang sedang menunggu kesepakatan. Mereka ingin memasuki kota sejahtera untuk membeli banyak pil, dan mereka akan menjual pil untuk mendapatkan banyak keuntungan begitu mereka keluar. Bahkan ada beberapa prajurit yang dikirim ke sana oleh klan mereka. Murid-murid itu mungkin semuanya siap untuk membeli banyak pil, bahkan mungkin siap untuk penawaran yang manis. Itu kebalikan dari apa yang terjadi di Tousan Leaves City. Tes di kota sejahtera dimaksudkan untuk para alkemis, jadi prajurit biasa tidak akan bisa masuk, yang berarti bahwa mereka hanya bisa mengandalkan alkemis tingkat tinggi untuk membawa mereka masuk. Dengan demikian, lempengan batu yang menyatakan ada biaya masuk ditempatkan depan untuk para pejuang ini. Rudy berpikir lama sebelum memahami faktanya. Bab 2903. Rudy mendengus ketika dia berbalik untuk memberi tahu Jack. Prajurit ini pintar, aku akan memberi mereka itu. Mengapa tidak ada yang memasang piring seperti itu di kota 1000 daun? Saat itu menyangkut keuntungan mereka memasang piring batu. Jack mengangguk. Pada akhirnya, benua Hestia adalah tempat di mana kekuatan paling penting. Jika para alkemis memutuskan untuk membalas, para pejuang mungkin akan menyerang mereka bersama-sama. Lagi pula, para alkemis tidak sekuat itu. Karena mereka tidak memiliki cara untuk melawan, mereka dipaksa untuk menundukkan kepala mereka. Rudy mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, kami para alkemis berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi kebanyakan alkemis berasal dari kekuatan yang lebih besar. Apakah kekuatan itu tidak akan berbuat apa-apa? Jack bahkan tidak repot-repot menatap Rudy. Mengapa kamu tidak memikirkan ini? Ini adalah dunia berputar. Mereka yang benar-benar kuat tidak bisa masuk. Satu-satunya yang dapat membantu para alkemis ini adalah para pejuang yang sedang dilatih. Namun, sebagian besar dari para pejuang itu telah pergi ke kota lain dan tidak akan punya waktu untuk datang ke tempat ini sama sekali. Itu sebabnya peraturan dibuat. 10.000 kristal roh adalah jumlah yang cukup besar, jadi mereka memutuskan untuk menerimanya. Rudy menolak untuk menerima ini. Dia merasa bahwa para alkemis tertindas selama apa yang terjadi di kota 1000 daun, dan dengan situasi yang tiba-tiba berbalik, para pejuang masihlah yang menetapkan aturan, yang membuatnya kecewa. Namun, dia tahu dia tidak mengatakan apa-apa dalam hal ini. Jack melihat pelat kondensasi di mana 30 pelat kondensasi hadir. Setiap piring memiliki seorang alkemis yang menjalani tes di depan mereka. Pelat kondensasi berbeda dari batu masuk. Tes batu masuk hanya membutuhkan waktu sebentar. Itu hanya pukulan pada akhirnya. Namun, butuh lebih banyak waktu untuk menjalani ujian Prosperity. Untungnya, tes itu diatur menjadi kurang dari 15 menit, dan siapapun yang membutuhkan waktu lebih lama dari itu akan dianggap gagal. Ada beberapa alkemis yang memasuki dunia berputar.
Meskipun sejumlah besar dari mereka telah memasuki kota sejahtera, bahkan lebih banyak lagi dari mereka yang masih berada di luar. Alun-alun itu penuh dengan orang. Ditambah dengan para prajurit yang ingin masuk dengan para alkemis, itu ramai. Ketika Rudy melihat situasinya, dia meratap, ada begitu banyak orang di sini. Saya belum pernah melihat begitu banyak orang di satu tempat sebelum saya memasuki dunia berputar, tetapi saya menyadarinya ketika kami masuk. Berapa banyak prajurit yang memasuki dunia berputar? Dunia. Jack tertawa, tidak menjawab Rudy. Dia berjalan menuju alun-alun di depan kota, tidak ingin membuang waktu. Bagaimanapun, itu hanya kota tingkat ke-7. Setelah memasuki kota sejahtera, dia akan mendedikasikan sejumlah waktu tertentu untuk menyempurnakan pil untuk membuat lebih banyak kristal roh. Rudy mengikuti di belakangnya, dan mereka berdua memasuki alun-alun bersama. Namun, saat Jack hendak masuk, seseorang menghentikannya. Mark menatap lurus ke arah Jack. Jack mengerutkan kening, dapat melihat sekilas bahwa Mark tidak memiliki niat baik. Namun, bahkan setelah memikirkannya, dia tidak bisa mengenalinya. Mark menyunggingkan senyum. Jack, kan, aku seorang alkemis dari Umbrea King Pavilion, Mark Wright. Bab 2904. Sekelompok sekitar 19 orang muncul di belakang Mark setelah dia memperkenalkan dirinya, dan mereka menatap Jack dengan tatapan yang tampaknya tidak ramah. Jack mengerutkan kening, segera mengetahui bahwa akan ada masalah saat dia mendengar mereka dari paviliun pembuka. Jack mengangkat alis sambil mencibir, apakah Anda mencoba membuat saya kesulitan? Jangan ragu untuk mencoba, tetapi hanya dengan grup Anda akan mati di tempat jika Anda mencoba sesuatu. Ekspresi Mark memburuk pada kata-kata itu. Dia ingin bersikap ramah dengan Jack, namun keterus-terangan Jack menghancurkannya. Mark bahkan gagal mempertahankan senyumnya. Mark mendengus. Ini adalah pintu masuk plaza, dan hukum Prosper City melindunginya. Jika kamu mencoba sesuatu di sini, kamu akan disambar petir bahkan sebelum kamu bisa melakukan apapun. Jack mengangkat alisnya, mengetahui bahwa memang demikianlah masalahnya. Kalau begitu, kita akan bertarung di luar, kata Jack. 20 dari kalian semua bisa melawanku pada saat yang bersamaan. Jack tidak khawatir meskipun jumlah mereka. Mereka mungkin berasal dari Umbrea King Pavilion, tetapi mereka adalah alkemis sejati dan biru, dan baginya, mereka hanyalah semut. Mereka hanyalah prajurit yang berada pada tahap awal dari tingkat bawaan, secara paksa dinaikkan ke tahap akhir oleh hukum dunia. Bahkan jika 20 dari mereka bekerja bersama, Jack dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Mark semakin marah mendengar nada bicara Jack, hingga dia mulai terengah-engah saat dia hampir kehilangan ketenangannya. Berhentilah berusaha bertingkah seperti pahlawan, ejek Mark, matanya menyipit. Semua orang tahu seberapa kuat para murid dari Umbrea King Pavilion. Kamu tidak akan bisa mengalahkan 20 dari kami tidak peduli seberapa terampil kamu. Yang diinginkan Jack hanyalah bergegas dan menyingkirkan masalah, kata-katanya tidak dimaksudkan untuk mempermalukan siapapun. Mendengar kata-kata Mark, Jack mengangkat alis. Aku akan melakukannya pada akhirnya. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang bisa melawanmu hanya karena kamu adalah murid dari Umbrea King Pavilion. Karena kamu tidak bisa menghentikanku, pindahlah. Jika kamu ingin terus mengatakan omong kosong, cepatlah kembali. Kata-katamu tidak akan mempengaruhiku sama sekali. Mendengar kata-kata Jack membuat Mark lengah. Tangannya gemetar saat dia perlahan menjadi pucat. Jack tidak repot-repot menahan sama sekali. Mark menyipitkan matanya. Jack, ini bukan tempat di mana kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku tahu kamu tidak lemah, tapi ini Prosper City. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan jubah yang kamu kenakan itu. Jack mengangkat tangan untuk menghentikan Mark sebelum dia bisa menyelesaikannya. Bisakah kamu diam? Jubah ini milikku. Aku sendiri mendapat lencana alkemis kelas 6. Apakah kamu satu-satunya yang bisa menjadi seorang alkemis? Kamu tidak cukup kuat dan memilih jalan seorang alkemis. Apakah itu berarti bahwa orang lain tidak diizinkan untuk menjadi baik di keduanya? Keheningan segera menyelimuti suasana saat mata Mark melebar, mendapati dirinya tidak mampu menjawab. Tangan Mark mengepal saat gemetar, 19 alkemis lainnya dari Umbrea King Pavilion juga melebarkan mata mereka. Mereka memandang Jack dengan gigi terkatup, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Rudy, sementara itu,
tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Bab 2905. Mark harus mengakui bahwa Jack berbakat dengan kata-katanya, mampu mencekik siapapun dengan pendapatnya. Mereka sudah kekurangan waktu, namun orang-orang dari Umbrea King Pavilion ini punya waktu untuk menghalangi kemajuan Jack. Dia tidak bisa diganggu bahkan untuk berbicara dengan mereka, jadi Jack tidak menahan diri. Jane berkedip saat bibirnya berkedut. Dia selalu menjadi orang yang sombong dan selalu merasa dia sangat berbakat baik dalam alkimia maupun kata-katanya. Namun, dia tidak bisa tidak mengagumi Jack. Jack telah berhasil melumpuhkan kelompok itu hanya dengan kata-katanya. Jane kemudian melirik Mark, merenung sendiri bagaimana dia bisa mati karena marah pada Jack. Tepat pada saat itu, seseorang berjalan mendekat dan berkata, "Kamu adalah pembawa kemalangan. Itu satu hal bahwa kamu telah menyinggung Paviliun Kompas, tetapi kamu bahkan telah menyinggung Paviliun Pembuka. Kamu dikepung saat kamu masuk. Kamu punya nyali." Samuel Mackenzie tertawa saat dia berjalan menuju pertemuan itu. Mark menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia menenangkan diri. Dia nyaris tidak berhasil mengerucutkan bibirnya pada Samuel saat dia menjabat tangan Samuel. Meskipun kampus Pavilion tidak bisa dibandingkan dengan Umbrea King Pavilion, mereka masih klan kelas 8. Setiap klan yang lebih baik dari kelas 6 akan mulai mengolah alkemis mereka sendiri. Paviliun Kompas secara alami memiliki banyak alkemis juga. Samuel adalah pemimpin para alkemis dari Paviliun Kompas. Ketika Jack memiliki konflik dengan Paviliun Kompas sebelumnya, itu sudah diedarkan melalui susunan suara. Penampilan Jack telah direkam juga. Konflik Jack dengan Paviliun Kompas sudah pada titik di mana mereka adalah musuh bebuyutan. Jadi, ketika Samuel melihat Jack, dia membawa anak buahnya bersamanya. Mereka hanya berdiri di sela-sela ketika Jack dan Mark pertama kali melakukan pertukaran mereka ketika akhirnya, mereka mengetahui bahwa Jack memiliki konflik dengan Paviliun Pembuka juga. Saat mereka melihat bahwa Mark berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka segera berjalan untuk menargetkan Jack. Meskipun hubungan kampus Pavilion dengan Umbrea King Pavilion bukan yang terbaik, bahkan sampai pada titik di mana mereka memiliki beberapa konflik, mereka berdua adalah kekuatan besar dan tidak dapat membuat musuh satu sama lain. Musuh-musuh mereka adalah teman mereka, dan tak satu pun dari mereka ingin Jack menjalankan bisnisnya dengan lancar. Mark dengan dingin menatap Jack. "Kamu tampak bangga pada dirimu sendiri ketika kamu berada di Menara Seribu Daun. Kamu berpikir bahwa kamu dapat menguasai diri sendiri di Paviliun Kompas hanya karena kamu sedikit terampil. Kamu harus membayar untuk itu pada akhirnya. Kesombonganmu sebelumnya hanya akan membawamu kemalangan. Jika alun-alun kota tidak melarang perkelahian, aku akan membawa sekelompok orang bersamaku untuk menghajarmu sekarang. Aku akan membuatmu menyesal hidup." Jack menghela napas, tiba-tiba menyesali kenyataan bahwa dia tidak menyamar sebelum masuk. Orang idiot yang membuat masalah tidak akan mengepungnya saat ini jika dia melakukan itu. Dia tidak takut ditantang, tetapi hanya takut membuang-buang waktu. Dia dengan ringan mendengus ketika dia berbalik untuk melihat Samuel. "Berhenti bicara seolah-olah kamu benar. Kamu adalah orang-orang yang tidak bisa mengalahkanku dalam duel yang adil dan menjadi sampah karena menyalahkan orang lain karena mengalahkanmu hanya karena mereka lebih terampil. Berhentilah omong kosongmu." Bibir Samuel berkedut saat wajahnya mengerut marah. Dia menunjuk wajah Jack. "Kamu bastard. Aku akan merobek mulutmu suatu hari nanti." Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Samuel dengan jijik. "Bisakah kamu tersesat? Berhentilah mencoba membuat masalah untukku. Yang kamu tahu bagaimana melakukannya adalah mengeroyok orang lain. Jika kamu memiliki keterampilan, hadapi aku secara langsung. Apakah hanya metode kecil yang bisa kamu lakukan?" Bab 2906. Kata-kata Jack menyentuh saraf sensitif dalam diri Samuel. Memang benar bahwa dia tidak memiliki keterampilan untuk melawan Jack. Dia adalah seorang alkemis dan secara alami menghabiskan sebagian besar waktunya di alkimia, sehingga dia tidak memiliki kesempatan melawan prajurit. Jack adalah seseorang yang telah mengalahkan Walter, yang merupakan murid terpilih dari Paviliun Kompas. Bahkan seorang murid terpilih dari Paviliun Kompas tidak mampu mengalahkan Jack, apalagi seorang alkemis seperti dia. Bahkan jika semua murid yang hadir menyerang Jack, mereka mungkin masih gagal mengalahkan Jack.
Jack mengatakan bahwa dia ingin menggunakan angka untuk keuntungannya, yang tidak salah, tetapi Samuel menolak untuk menerima kekalahan begitu saja. Jack telah membuatnya kesal sampai titik tidak bisa kembali. B-Start, kamu akan disambar petir suatu hari nanti. Kamu akan tunduk pada paviliun Kompas pada akhirnya. Begitu kamu keluar dari Prosper City, kamu akan mati. Jack menarik napas dalam-dalam saat dia menatap semua orang dengan tatapan menghina. Dia dengan sengaja mengangkat suaranya saat dia menjawab, aku baru saja mengatakan kamu menggunakan angka untuk melawanku. Apakah kamu mengakui sebanyak itu? Jika kamu memiliki keterampilan, maka ayo lawan aku sekarang. Jika tidak, diam dan segera pergi. Berhentilah menyia-nyiakan waktu. Samuel menjadi merah karena marah ketika dia menatap Jack dan berteriak, buka saja matamu dan lihat sekelilingmu. Ini adalah kota sejahtera, bukan kota tingkat 7 lainnya. Yang sedang diuji di sini adalah alkimia. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu sedang bahkan lebih baik dari kita dalam hal itu? Kata-kata Samuel bergema dengan semua alkemis lainnya, dan dia benar, mereka tidak berada di kota tingkat 7 lainnya tetapi kota yang secara khusus dimaksudkan untuk menguji para alkemis. Tidak peduli seberapa kuat Jack, dia hanya kuat sebagai seorang pejuang. Jika dia ingin menantang mereka dalam alkimia, tidak ada dari mereka yang akan mundur. Mark mencibir dan melanjutkan, Samuel benar. Jika kamu berani, lawan kami dalam alkimia. Berhentilah mencoba menggunakan apa yang kamu kuasai untuk melawan kami sepanjang waktu. Jika itu hanya keterampilan, kami secara alami tidak berada di levelmu, tapi dalam alkimia. Kamu tidak berhak sombong terhadap kami dalam hal ini. Sebagian besar dari kita di sini dapat menyelesaikan 60 rune pil dan lulus ujian dengan sempurna, membawa 3 orang ke Prosper City. Bisakah kamu melakukannya? Mark kemudian menatap dada Jack dengan jijik. Jack memiliki lencana alkemis kelas 6 di dadanya sementara mereka yang berkumpul dari paviliun Kompas dan paviliun pembuka sebagian besar adalah alkemis kelas 7. Hanya beberapa dari yang berperingkat lebih rendah adalah alkemis kelas 6. Bagi Mark dan Samuel, alkemis kelas 6 tidak berarti apa-apa. Meskipun Jack adalah seorang pejuang yang luar biasa, dia tidak mungkin melawan mereka dalam alkimia, dan mereka sangat percaya akan hal ini. Jack tertawa kecil sambil menatap mereka dengan tenang. Mereka semua memiliki ekspresi yang sangat percaya diri di wajah mereka seolah-olah terlalu yakin bahwa mereka bisa mengalahkannya dalam hal alkimia. Keyakinan itu adalah lelucon bagi Jack. Dengan semua yang dikatakan, Jack merasa seperti dia tidak bisa lepas dari beberapa hal, bahkan jika dia mau. Awalnya, yang dia inginkan hanyalah menakut-nakuti hama ini dengan kata-kata kasar, tetapi pada titik ini, dia tahu bahwa mereka tidak akan pernah mengalah. Dia hanya akan mampu membungkam mereka dengan keahliannya. Jack menghela nafas ketika dia dengan monoton menjawab, dengar, kalian bukan tandinganku, apakah itu alkimia atau pertempuran? Tes masuk bukan apa-apa bagiku. Bab 2907. Mark dan Samuel langsung terkekeh mendengar kata-kata Jack. Seolah-olah mereka sedang berbicara dengan badut, yang memiliki kata-kata sombong yang tidak berarti apa-apa selain penilaian yang berlebihan. Samuel tertawa ketika dia berkata, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Lihatlah lencana di dadamu sebelum kamu berbicara. Kamu hanya seorang alkemis kelas 6, dan kamu sudah sangat sombong. Kamu setidaknya harus pilih tempat yang tepat untuk menyombongkan diri. Sangat mudah bagi Anda untuk diekspos sekarang. Kami hanya akan berdiri di sini dan melihat saat Anda pergi ke pelat kondensasi untuk menjalani tes. Saya ingin melihat hasil seperti apa Anda akan mendapatkan. Mark memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengalahkan kita semua? Saya dapat menyelesaikan tes dengan sempurna, bukan? Saya dapat membawa 3 orang dengan mudah. Bisakah kamu? Jack hanya mengangkat alisnya dan mengangguk dengan tenang. Ini saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan Mark, menyampaikan bagaimana tes itu tidak perlu dikhawatirkan. Dia telah melalui 1 tes masuk, dan Jack sama sekali tidak bermasalah. Jika dia menghadapi kesulitan melakukan tes masuk, maka dia merasa seharusnya dia tidak memasuki kota. Lagi pula, tidak akan ada untungnya masuk. Sungguh pembual. Kamu sangat arogan. Itu benar. Dia pikir siapa dia yang mengatakan bahwa dia bisa membawa 3 orang lagi.
Apa dia pikir tes masuknya akan semudah itu? Banyak alkemis kelas 6 terjebak di sini dan nyaris tidak berhasil masuk. Siapapun yang berhasil lulus ujian dengan sempurna setidaknya harus menjadi alkemis kelas 7. Dia terlalu arogan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang dia katakan. Dia tidak menyadari betapa lucunya kesombongannya bagi kita. Apakah dia pikir kita tidak akan mengeksposnya? Para alkemis lainnya kehilangan ketenangan saat melihat Jack mengangguk, melontarkan ejekan dan hinaan. Tak satu pun dari mereka yang mempercayainya sama sekali, malah menganggapnya sebagai badut saat mereka mengejeknya. Melalui itu semua, Jack tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Sebenarnya, dia kurang lebih terbiasa mendengar hal-hal seperti ini sejak dia memasuki dunia berputar. Banyak yang tidak mengakui keahliannya, namun itu tidak mengganggunya sama sekali. Mereka mulai melewati batas dengan kata-kata mereka, tetapi Jack hanya menjawab dengan tenang, "Ingat kata-kata yang Anda ucapkan sekarang, jangan menyesalinya nanti. Anda akan tahu siapa badut itu sebentar lagi." Setelah mengatakan itu, Jack tidak repot-repot melirik mereka lagi saat dia berbalik untuk melihat Rudy, yang gemetar karena marah saat dia memelototi semua alkemis. Dia dengan tegas mengingat peringatan Jack dan tahu bahwa dia tidak boleh gegabah. Pada saat itu, sebagian besar hal yang dibicarakan adalah omong kosong, dan mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka. Lagi pula, tidak ada yang akan percaya apapun yang dikatakan Rudy. Karena itu masalahnya, mereka hanya akan berpikir dia berbicara omong kosong jika dia bersikeras. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan usahanya. Ketika Jack melihat ke atas, dia buru-buru berbalik. Bab 2908. Jack mengulurkan tangan dan menepuk bahu Rudy, menunjuk kartu yang mengembun. "Cobalah. Jika kamu lulus, kami akan dapat membawa 4 orang ke dalam dan mendapatkan 40.000 kristal roh. Bahkan jika kamu gagal, kamu tidak perlu merasa buruk. Kami akan memiliki 2 orang lebih sedikit untuk bawa masuk." Rudy mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling dengan khawatir. Sebenarnya, dia punya banyak hal yang ingin dia katakan. Dia tidak terlalu percaya diri, tetapi dengan mereka dikelilingi, itu bukan waktunya baginya untuk mengatakan apa-apa. Dia terpaksa menelan kata-kata itu. Dia mengangguk dengan penuh semangat dan menghela nafas, berjalan tepat ke piring kondensasi terdekat. Piring kondensasi itu memiliki 2 orang yang mengantri untuk itu, jadi giliran Rudy hanya dalam setengah jam. Jack memandang Rudy dan merasa agak bangga. Versi Rudy yang lebih tua akan melawan setelah mendengar apa yang dikatakan para alkemis, yang bagi Jack adalah perilaku yang tidak rasional. Rudy bisa mengendalikan emosinya berarti dia sudah dewasa. Tindakan Rudy dan Jack tampaknya sangat menghibur kelompok alkemis. Kata-kata tegas Jack bahwa dia akan lulus ujian dengan sempurna menyebabkan para alkemis bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kepala Jack saat mereka menertawakannya dan mengejeknya. Samuel tertawa terbahak-bahak sambil mencibir, "Kamu adalah prajurit paling percaya diri yang pernah kulihat. Apakah kamu begitu yakin kamu bisa lulus ujian dengan sempurna? Kami tidak mengatakan semua itu hanya untuk menakut-nakutimu sebelumnya, di tingkat alkemis kelas 7, kamu tidak mungkin bisa mengepakannya. Ada 90 rune pil, dan kamu seharusnya sudah berterima kasih kepada leluhurmu jika kamu berhasil mengisi 30. Mereka bukan tandingan Jack dalam hal pertarungan, tapi mereka percaya diri dalam hal alkimia, pasti bahwa mereka akan menempatkan bocah itu, Jack di tempatnya. Mereka tidak akan berbicara dengan Jack dengan begitu percaya diri jika mereka berada di kota lain. Namun, mereka berada di Prosper City, wilayah para alkemis. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan kalah dari orang lain. Mark melihat lencana di dada Jack dan berkata, "Cukup mengesankan jika kamu bisa mencapai level alkemis kelas 6. Jangan berpikir bahwa kamu sama terampilnya dalam alkimia hanya karena kamu memiliki banyak bakat, sebagai seorang pejuang. Alkimia dan pertempuran adalah 2 jalan yang sangat berbeda. Alkimia menguji bakat seseorang lebih jauh. Jangan berpikir bahwa bakat Anda dalam pertempuran akan ditransfer ke alkimia. Saya akan menjadi orang pertama yang memberi tahu Anda bahwa Anda tidak memilikinya bakat atau kemampuan." Dendam Mark terhadap Jack semakin dalam karena kata-kata yang memprovokasi dia. Ini adalah kesempatannya untuk membalas Jack. Secara alami, dia tidak menahan apapun. Jack melirik Mark.
Mark terlihat sangat terawat dan jelas merupakan pemimpin para alkemis dari Umbrea King Pavilion. Baginya, bagaimanapun, dia tidak istimewa. Jika Mark berada di lembah terluar lembah Phoenix, dia hanya akan menempati peringkat 5 besar paling banyak. Namun, kekuatan sejati lembah Phoenix ada di lembah bagian dalam, dan orang ini bahkan tidak memiliki hak untuk memasuki lembah bagian dalam. Jack tidak akan peduli dengan alkemis di lembah bagian dalam, apalagi Mark. Mark memperhatikan bagaimana Jack dengan terang-terangan mengabaikannya hanya dengan tatapan dingin, dan dia merasa benar-benar terhina. Bab 2909. Kamu B** bintang. Bentak Mark. Kamu masih berpikir bahwa kamu dapat melakukan sesukamu, tetapi kamu akan segera menyadari sebaliknya. Jack hanya tersenyum kecil, tidak peduli dengan apa yang dikatakan Mark sama sekali. Jen, di sisi lain, hanya mengerucutkan bibirnya tak berdaya ketika dia melihat Mark yang ada di sebelahnya. Dia ingin memberitahu Mark pada saat itu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun, lebih baik menunggu hasilnya sebelum membungkam Jack dengannya. Jack tidak bisa diganggu untuk terus berbicara dengan mereka, jadi dia menutup matanya dan membiarkan mereka mengatakan apa yang mereka inginkan. Waktu perlahan berlalu, dan setelah setengah jam, akhirnya giliran Rudy yang menjalani tes di condensing plate. Pada saat itu, Jack perlahan membuka matanya. Rudy menegakkan punggungnya sambil diam-diam mencoba memotivasi dirinya sendiri. Semakin dia bertindak seperti itu, semakin dia terlihat kurang percaya diri. Dia telah bertemu terlalu banyak master baru-baru ini, jadi kepercayaan diri Rudy sudah hancur. Tepat sebelum ujian, Rudy menoleh ke arah Jack. Jack hanya mengangguk pada Rudy dalam diam. Dengan itu, Rudy menarik napas dalam-dalam sebelum memasuki area tes. Untuk menjaga keadilan pengujian, kandidat dan pelat kondensasi akan diselimuti oleh penghalang abu-abu saat pengujian dimulai. Orang luar tidak akan dapat melihat isi tes dan tidak akan dapat mempengaruhi hasil peserta yang diuji juga. Mereka hanya akan dapat melihat hasil akhir setelah penghalang menghilang. Dua orang yang datang sebelum Rudy sama-sama gagal. Salah satu dari mereka berhasil mendapatkan 28 rune pil, tetapi dua rune terakhir tidak mencapai tingkat penyempurnaan 50%, jadi mereka kehilangan hak untuk masuk. Peserta lain telah menyelesaikan 35 rune pil, tetapi 10 di antaranya tidak memiliki tingkat penyempurnaan 50%. Pada akhirnya, ia hanya mencetak 25 dan gagal masuk. Kedua peserta dengan demikian meninggalkan pelat kondensasi dengan sedih, jelas putus asa untuk masa depan mereka. Baru kemudian mereka menyadari betapa buruknya mereka, bahkan tidak bisa mendapatkan hak untuk memasuki kota. Rudy merasakan tekanan semakin tinggi saat melihat dua peserta di hadapannya pergi dengan tangan hampa. Dengan begitu banyak orang yang fokus pada Rudy di belakangnya juga, dia merasa seperti dua batu besar meremukkan bahunya. Namun, dia tidak bisa lagi mundur. Dia bisa mendengar angin di telinganya saat penghalang abu-abu menyegelnya dan pelat kondensasi di dalamnya. Hanya dia dan pelat kondensasi di depannya yang tersisa di dunia. Dengan kilatan cahaya keemasan, 90 rune pil yang tidak lengkap muncul di kartu kondensasi. Selama dia menyelesaikan 30 dari mereka, dia akan bisa memasuki kota tanpa harus bergantung pada Jack. Dia diam-diam memotivasi dirinya sendiri saat tangannya mulai bergerak terus-menerus. Gelombang aura pil padat diringkas menjadi rune pil. Jack mengerutkan kening saat dia menatap ke arah di mana Rudy diisolasi oleh penghalang, merasa agak khawatir. Bahkan jika dia bisa membawa Rudy masuk jika dia gagal, kegagalan akan menjadi pukulan yang terlalu berat baginya, dan Jack tidak ingin melihatnya dalam keadaan tertekan itu. Bagaimanapun, mereka berdua telah menjalin persahabatan yang kuat di sepanjang jalan. Bab 2910. Ketika Jen melihat tatapan khawatir di mata Jack, dia tertawa dan mencibir, "Coba tebak, temanmu adalah seorang alkemis murni." Auranya cukup tidak menentu, dan jelas dia ditarik secara paksa ke tahap akhir dari tingkat bawaan oleh hukum. Dia sama sekali tidak sepertimu. Jack mengangkat alis saat dia melirik Jen. Jen benar, Rudy telah dipaksa naik level. Jen mendengus saat dia berkata, dia akan gagal sangat parah, begitu juga kamu. Meskipun aku belum lulus tes masuk, aku sudah berbicara dengan banyak alkemis yang melakukannya. Sebagian besar dari 90 rune pil yang perlu diisi adalah rune yang hanya bisa diisi oleh alkemis kelas 7.
Itu sebabnya kamu tidak boleh bermimpi terlalu tinggi. Sebelum kamu membual, kamu harus melihat lencana di dadamu. Jen tercengang melihat betapa bodohnya Jack. Pria itu percaya diri sampai pada titik arogansi, mengatakan hal-hal yang mereka semua rasakan adalah lelucon dengan ekspresi yang begitu tenang. Siapapun yang tidak tahu siapa Jack mungkin mengira dia bisa mencapai apa yang dia klaim. Jack mengangkat alis, bahkan tidak berbalik. Jangan menilai orang lain dengan standar Anda. Saya sudah mengatakan itu berkali-kali, dan setiap kali saya terbukti benar. Tepat setelah dia mengatakan ini, penghalang abu-abu tiba-tiba bubar. Sosok yang familiar muncul di depan semua orang, dan pelat yang mengembun mengungkapkan hasilnya dengan kata-kata emas besar. Rudy telah menyelesaikan total 36 rune pil, tetapi 9 di antaranya tidak mencapai penyempurnaan 50%. Itu berarti Rudy hanya menyelesaikan 27 rune pil pada akhirnya. Dia hanya 3 pil rune dari lulus. Dia tampak seperti semua energi telah tersedot keluar darinya saat dia terlihat sangat menyedihkan. Jack mengerutkan kening, setengah mengharapkan hasil ini namun setengah berharap bukan itu masalahnya. Sebenarnya, dia sendiri tidak tahu apakah Rudy bisa masuk kota sendiri. Baginya, Rudy cukup baik. Namun, hasilnya ditunjukkan kepada semua orang, dan Rudy tinggal sedikit lagi untuk mendapatkan hak untuk memasuki kota. Jack tak berdaya menghela nafas saat dia merasakan simpati di hatinya. Dia bisa merasakan betapa putus asanya perasaan Rudy saat itu. Terlalu banyak hal yang mereka temui akhir-akhir ini, dan kepercayaan diri Rudy mendapat pukulan berat. Itu adalah kesempatan Rudy untuk membuktikan dirinya, tetapi dia tidak menyangka hasilnya akan seperti itu. Jack mengabaikan ejekan dari samping saat dia berjalan ke arah Rudy. Dia mengulurkan tangan dan menarik Rudy dari piring kondensasi, menepuk bahunya saat dia dengan sungguh-sungguh berbicara, "Kamu baru saja menjadi alkemis kelas 6 belum lama ini, kamu tahu. Kamu terus meningkat. Selama karena kamu punya waktu, kamu akan bisa masuk sendiri, tidak diragukan lagi." Rudy bahkan tidak bisa melihat ke atas saat dia berkubang dalam kesengsaraan. "Kau tidak perlu menghiburku, Jack," serak Rudy. "Saya tahu saya hanya sampah. Saya tidak bisa melihatnya ketika saya berada di pil emas, tetapi sejak saya meninggalkan pil emas, saya menyadari betapa besar dunia ini. Saya tidak, bahkan pada tingkat yang terburuk, alkemis. Mengapa saya harus repot-repot hidup?" Jack mengerutkan kening, tidak menyangka Rudy begitu tertekan sehingga dia mulai mempertanyakan alasannya untuk hidup. Bersambung.